Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 14 April 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, serta BTC USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar khususnya di minggu kemarin terbentuk candle impulsif bearish, di mana previous week low sebelumnya di 101.26 berhasil di breakout. Di sini menandakan adanya continuation bearish. Jadi secara keseluruhan menurut saya minggu ini potensi kuat untuk indeks dolar kembali lagi melemah. Sekarang kita lihat dulu di time frame daily ya, khususnya di hari Senin ini. Kita coba cek. Oke, di time frame daily terlihat adanya continuation bearish ya. Sejak posisi di previous daily low sebelumnya 101.83 ini terus berhasil di breakout. Kemudian candle berikutnya yang terjadi di hari Kamis juga sama, dan hari Jumat juga membuat low baru hingga 99.01 dolar per troy ounce. Jadi menurut saya potensi untuk indeks dolar secara keseluruhan saya melihat adanya potensi pelemahan sampai dengan saat ini. Adapun yang perlu diperhatikan adalah di area fair value gap di khususnya time frame daily ya. Apakah nantinya area yang berkisaran dari 101.83 sampai dengan 100.78, kalau area ini terkonfirmasi adanya retracement ya menuju posisi tersebut, sangat memungkinkan untuk kondisi indeks dolar sedikit menguat menuju fair value gap kemudian bergerak bearish. Tapi secara keseluruhan saya masih melihat indeks dolar masih memiliki kecenderungan bearish. Kalau kita lihat di time frame 4 jam pun ya, ternyata fair value gap adalah zona pantau yang kita sampaikan di posisi analisa sebelumnya ya, yaitu yang berkisaran dari 100.64 sampai dengan 101.29. Ya, tentunya saya melihatnya posisi daripada indeks dolar masih memiliki kecenderungan bearish, kecuali kalau teman-teman tinggal pantau aja dari sisi area 100.10 ya. Kalau area ini berhasil di breakout, maka akan ada potensi menuju retracement area zona pantau sampai fair value gap. Setelah itu pantau kembali dari sisi ini. Kalau nantinya memang betul-betul ada konfirmasi baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern, insya Allah market akan kembali lagi melemah atau bearish. Oke, jadi secara keseluruhan menurut saya untuk indeks dolar kembali lagi melemah, maka ada potensi Euro USD akan menunjukkan potensi bullish. Sekarang kita akan membahas tuh market Euro USD. Oke, kalau kita perhatikan Euro USD berhasil breakout daripada area resisten ya. Ini menurut saya potensi di time frame weekly ini adalah area yang berhasil di breakout, di mana candle sebelumnya menunjukkan potensi penguatan ya, di mana resisten become support ya terjadi di sisi ini. Oke. Dan selanjutnya Anda bisa lihat candle weekly-nya juga membentuk impulsive bullish, maka ini memperpanjang adanya continuation bullish sedang terjadi di minggu ini. Sekarang kita lihat dulu time frame daily. Maka dari posisi ini kita akan coba melihat target yang pertama ya, projection weekly sudah kesampaian ya di posisi kemarin. Jadi ini saya hapus dulu. Untuk update selanjutnya nanti saya akan sampaikan di beberapa analisa di beberapa hari ke depan. Dan previous daily high juga sama, di sini berhasil di break dan terjadi continuation bullish. Maka secara langsung saya akan mencari area momentum buy. Oke, sekarang langsung kita coba cek di time frame 4 jam. Ya, kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, pergerakan Euro USD masih dalam posisi konsolidasi ya. Jadi belum ada perubahan yang cukup signifikan. Cuman teman-teman tinggal pantau dari area 1.14274. Menurut saya kalau area ini berhasil di breakout oleh body candle seperti ini ya, body candle breakout di atas level tersebut, maka dia akan membuat high baru, cari retracement, baru dia akan bergerak naik berlanjut. Targetnya sampai berapa? Coba kita tarik Fibonacci extension. Kita akan mencari target untuk daily ya. Oke. Ya, paling terdekat ada di posisi 1.14989 sampai dengan 1.15594. Jadi area ini adalah target terdekat untuk kenaikan daripada Euro USD untuk hari ini, hari Senin. Kalau memang
posisi 1.14.274 belum berhasil di break. Ya, saran saya pantau dari sisi area bawah di bawah ini ya. Ini Anda bisa lihat berkisaran 1.12.769, tapi dia harus breakout dulu di bawah 1.13.060 area ini. Ya, kita tandain dulu ini areanya. Maka kalau area tersebut di break, maka akan ada potensi retracement. Nah, ini ada peluang kalau dia bearish seperti ini. Oke, retracement menuju area support become resistance become support ya, 1.11.000 sampai dengan 1.11.913 sampai 1.11.466. Kalau nanti area ini ya ada potensi pembentukan single pattern, double pattern atau triple pattern, maka targetnya adalah bullish. Oke, jadi seperti ini analisanya dari market Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD sebelumnya tekanan sellernya sangat signifikan ya. Tapi minggu kemarin terbentuk candle impulsi bullish dan ini sudah menunjukkan terjadinya pullback ya. Arahnya kembali lagi menguat, maka target saya selanjutnya adalah menuju high sebelumnya di sisi ini. Ini akan target terdekat 1.32.074. Ini adalah area buy side liquidity. Kalau itu terjadi breakout, maka kecenderungannya akan bergerak naik kembali menuju 1.34.343. Itu adalah targetnya. Jadi saya akan memberikan informasinya di sini adalah mencari momentum buy. Oke, karena area fair value gap sebelumnya ya di sisi ini berhasil di sweep liquidity ya, gagal dia break di bawah 50%. Oke, sekarang kita langsung lihat dulu di time frame daily, kita cek. Ya, di time frame daily skenarionya kemarin pas ya di sisi ini fair value gap ke trigger. Ini hari sebelumnya hari Senin minggu lalu ya. Memang saya jarang update di minggu kemarin, tapi secara keseluruhan saya sudah sampaikan kalau kondisi daripada GBP USD memiliki kecenderungan bullish. Oke, selanjutnya saya melihat di previous daily high juga berhasil di break terus berlanjut, adanya continuation bullish ya sampai dengan saat ini. Dan yang perlu Anda pantau adalah wilayah area ini. Kalau memang betul-betul ada konfirmasi retracement ya. Nah, di sini ini menurut saya cukup bagus. Selanjutnya dijadikan acuan ya di sisi ini. Oke, kita lihat dulu time frame 4 jam. Ya, ini target kemarin sebelumnya ya. Alhamdulillah. Ya, dia turun ya ke trigger dan bergerak turun sampai dengan targetnya. Dan di sini ada fair value gap, cuman saya maaf nggak update di market GBP USD. Dan alhamdulillah area tersebut ke trigger dan selanjutnya bergerak naik. Maka setting planning berikutnya yaitu di area fair value gap, inverted fair value gap ya, atau 50% deh ini kayaknya. Kalau kita lihat dari low sampai dengan high terakhir, ya kurang lebih hampir area 50% ya. Tapi saya masih memiliki cenderungan di area sini. Ini dijadikan zona pantau hari ini 1.29.734 sampai dengan 1.29.342. Ini juga bisa jadikan acuan kalau dia berhasil breakout di bawah 1.30515. Jadi tahapannya seperti ini. Kalau dia breakout ini ya 1.30515, kalau berhasil di break, insya Allah GBP USD akan terjadi retracement, koreksi. Pantau area zona pantau. Kalau nanti ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, bisa jadikan acuan untuk buy. Selanjutnya sampai dengan buy side liquidity. Tapi catatan ini kalau kita perhatikan previous daily high hari ini udah berhasil di break ya di sisi ini. Ini posisinya yang berhasil di break 1.31.452. Nah, ini udah di break nih. Kalau dia sampai nanti pukul pergantian candle jam 4 sore ya, ini berhasil di break body candle, saya rasa berat untuk dia retracement ke bawah ya, karena udah di break. Maka Anda bisa cari momentum ketika udah breakout ya, saya katakan udah break retrace seperti ini, cari momentum buy di area ini. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, target buy, selanjutnya akan menunjukkan potensi kenaikan berlanjut. Targetnya adalah area buy side liquidity sampai sini. Tapi kita akan coba cari target daily-nya ya.
Kita cek. Ya, pas. Ini adalah target daily hari ini, yaitu di 1.31714. Ini udah ke trigger. Selanjutnya di 1.32098. Ini adalah target daripada daily. Selanjutnya kalau dia terus menguat, maka akan berlanjut ke target berikutnya di daily kedua, yaitu 1.32585 sampai dengan 1.32840. Oke. Ya, selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, kita akan update USD Jepang Yen. Pertama di time frame weekly terjadi continuation bearish ya. Nih. Previous week low 144.55 minggu sebelumnya dan berhasil di breakout dan membuat low baru di 142.05. Ini menandakan adanya continuation bearish sedang terjadi untuk USD Jepang Yen. Berarti minggu ini potensinya akan mengejar area liquidity bawah, yaitu di 139.58. Ini merupakan area sell side liquidity yang akan di trigger minggu ini. Jadi kita akan fokus mencari momentum sell. Kita lihat dulu di time frame daily ya, untuk hari ini dulu kita bertahap. Ya, di situ ada bearish engulfing, ada drop base drop. Maka tidak menutup kemungkinan area ini bisa jadikan zona pantau ya, sebesar ini. Berkisaran dari 146.06 sampai 147.78. Kalau nantinya area ini ada bearish engulfing, bearish pin bar, trend pattern bisa jadikan acuan sell. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, sebelumnya ke trigger ya, target kita kemarin di sisi ini. Ya, harga naik dan kemudian gagal ya. Dia mengambil sisi previous daily high dan bergerak turun setelah breakout. Jadi kita akan update, memang posisinya sudah menunjukkan continuation bearish ya. Oke, lanjut lagi. Menurut saya hal yang perlu dipantau adalah sisi area ini 146.06. Kalau nantinya di sisi ini ada pembentukan baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan, bisa jadikan acuan sell. Targetnya minimal previous week low kembali di area sini. Ya, seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa USD Jepang Yen. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen, tentunya market masih konsolidasi besar ya sebenarnya dari sisi line biru ini, dua ini, area ini. Ini adalah konsolidasi, jadi masih belum ada perubahan sebenarnya. Cuman kalau kita lihat sejauh minggu kemarin sedikit melemah dan terjadi liquidity ya di posisi sebelumnya di area ini. Oke, ini adalah area liquidity yang berkisaran dari 187.05. Cuman ada ekor ya, hati-hati. Memang masih sangat memungkinkan kalau 189.51 berhasil di break, insya Allah market akan kembali lagi bullish ya. Bullish dalam arti menguji area resisten atau mendekati daripada trendline seperti ini. Ini akan diuji kembali. Kita lihat dulu di time frame daily. Kita cek untuk time frame daily. Ini skenario-nya sebelumnya. Liquidity dia naik ya. Ini trendline tadi, dia turun liquidity. Nah, ini kemungkinan dia akan ke sini kembali, baru dia akan turun. Seperti itu terus. Secara keseluruhan ada potensi pembentukan bearish channel ya dalam area konsolidasinya. Oke, sekarang kita coba cari informasinya di time frame yang lebih kecil ya. Tapi kita update dulu previous daily low, previous daily high-nya. Di sini adalah area konsolidasi. Kalau saya sih wait and see dulu. Meskipun kalau kita lihat di time frame 4 jam, nah ini ya posisi kemarin ke trigger dan dia bergerak turun. Setelah itu masuk lagi ke zona pantau, ke trigger lagi dia turun. Ya, seperti ini terus kondisinya GBP Jepang Yen. Jadi, kalau saya akan wait and see, menunggu maksud saya, yaitu area previous daily high ini sampai dengan previous daily low sebelumnya. Antara kalau dia breakout close di atas daripada 190.09, breakout seperti ini ya, close body candle, cari retracement, baru targetnya ke trendline yang warna hitam ini. Ya, kurang lebih areanya 194 sampai dengan 195 poin sekian. Oke, tapi kalau dia gagal breakout, false break, maka dia akan potensinya bearish kembali seperti ini. Oke, jadi ini yang harus dipantau. Ataupun di sisi bawah juga sama. Kalau dia breakout body candle di bawah 184.41 seperti ini ya, cari retracement
Oke, target selanjutnya ke posisi line bawah, yaitu kisaran 180.19, ke situ arah target selanjutnya. Jadi seperti ini untuk kondisi market GBP Jepang Yen. Tapi kalau dia false break ya, maka dia akan bullish kembali, menguat. Nah, seperti ini. Jangan ke atas. Oke, seperti ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk market GBP Jepang Yen. Selanjutnya kita akan membahas di market BTC USD. Oke, untuk market BTC USD kita lihat dulu untuk candle terbentuk di minggu kemarin, ada bullish engulfing ya. Nih areanya ada bullish engulfing. Saya rasa ada potensi dia menguat, minimal coba cek nanti koreksi 50%-nya ya dari bullish engulfing ini. Biasanya akan terkoreksi, kita akan coba cek nanti minggu ini di 80.256.84. Kalau area tersebut ke trigger dan ada potensi dia bullish kembali, dia akan menguat. Karena secara keseluruhan ini adalah area konsolidasinya ya. Di sini ada area bawah, saya kasih penebalan. Yang di atas juga sama, saya kasih penebalan seperti ini. Ya, oke, dua area itu akan menjadikan area apakah nanti berhasil di break yaitu di 88.804 atau dia akan break di bawah 74.420. Tapi dengan kondisi ada bullish engulfing ini membuktikan bahwasanya momentum bullish harusnya minggu ini akan menuju 88.804. Itu yang paling terdekat. Kita cek di time frame daily. Ya, kalau saya melihatnya dengan kondisi ini saya akan pantau 50%nya ya di sisi ini. Minggu ini ya kita akan coba pantau di sini. Kalau area 80.256 ada potensi pembentukan single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa jadikan acuan untuk buy. Karena previous daily high-nya juga sudah ada potensi dia menguat ya ke posisi ini. Oke, kita lihat dulu di time frame 4 jam. Ini skenario kita kemarin sudah saya sampaikan ya, alhamdulillah market sesuai dengan target, dia naik, retrace, naik lagi ya sampai sini. Ini akan selanjutnya kita akan pantau. Kita cek dulu sebentar. Saya akan coba tarik 50% udah ya, coba. Ini 50% dari daily. Sebentar, kita cek. Ya, kurang lebih ya di area 80.256 ya, ini bisa jadikan acuan. Atau kita cari di 38,2 ya ini. Bentar ya, kita tandain dulu. Di sisi ini kalau nantinya 81.634 sampai dengan 50%-nya 80.256. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar bisa buy, targetnya sampai dengan 88.804. Oke, seperti ini dulu. Nanti saya akan update ya perkembangannya, baik indeks dolar, pair USD, cross pair ataupun BTC USD. Semoga informasinya bermanfaat dan tentunya Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, So Now Forex.